Bab 601. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat untuk unggah lebih banyak. Wah! Great, great, great. God great, God great, God great. Petik 2. Sorak-sorai para player terdengar melalui Reinhardt saat pengumuman tentang Raja Player pertama yang dilahirkan dibuat. Sorak-sorai menggerakkan bumi. Puluhan ribu player dan ratusan ribu NPC, meneriakkan nama Grid dan memujinya. Shooting. Liput player dan warga. Aku ingin melihat wajah mereka dipenuhi dengan sukacita. Siapa di dunia ini yang bisa mendapat sambutan antusias dari begitu banyak orang? Seolah presiden dunia telah lahir. Siaran diserap dalam suasana adegan. Mereka memiliki keinginan untuk memberikan pemirsa pandangan langsung dari adegan itu. Yang bisa aku katakan, itu bagus. Sorak-sorai orang-orang mencapai langit. Para player memuji Grid, terlepas dari kebangsaan mereka. Staf penyiaran berlari di sekitar jalan. Di tengah kekacauan ini, Zirkan bergetar. Pandangannya terfokus pada Lawel. Lawel, kamu monster. Siapa yang menyebarkan desas-desus jika para bangsawan Eternal telah berkumpul dan maju ke Reinhardt? Itu adalah Lawel. Itu dirancang untuk meningkatkan suasana adegan dan penyutradaraan dramatis ini selesai, saat Marquis Tame dan Giant Guild tiba. Hasil. Itu adegan saat ini. Pendirian kerajaan Overgearet adalah topik besar. Orang-orang akan membicarakan momen ini untuk beberapa hari ke depan. Berapa kali kata, Overgearet Kingdom, muncul dari mulut orang. Itu tak terukur. Jika Chris memiliki bakat seperti Lawel. Lawel tertawa, sambil mengenakan penutup mata hitamnya. Zirkan menatapnya dengan mata serakah. Chris akan menjadi raja sekarang. Zirkan. Seorang player tua yang adalah swordsman peringkat pertama sampai Ibelin datang. Sebagai teman dan mentor lama Chris, dia sangat menyadari potensi Chris. Pria muda yang sombong itu, tumbuh menjadi seseorang yang dicemburui oleh semua orang, mendirikan Giant Guild, dan menempati urutan pertama dalam Unifit Ranking. Chris juga memenuhi syarat untuk menjadi raja. Alasan dia tidak bisa menjadi raja adalah, karena bawahannya yang kurang. Zirkan menyesali kekurangannya. Kemudian, Chris meletakkan tangannya yang besar di pundak Zirkan. Zirkan, apakah keputusanku untuk mengikuti Grid, memberimu rasa kehilangan? Mereka telah bersama selama beberapa dekade. Chris bisa membaca hati Zirkan, hanya dengan melihat ekspresinya. Zirkan berbicara dengan hati orang berdosa. Jika orang tua ini bahkan memiliki setengah dari kekuatan Lawel, kamu tidak perlu menundukkan kepalamu. Bukan itu masalahnya. Chris tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak memiliki keterampilan untuk menarik orang, pesona yang akan membuat orang mengabdikan diri kepadaku, atau kekuatan untuk memecahkan langit. Ketika dia mengingat kembali dirinya, dia bisa dengan jelas melihat perbedaan antara dirinya dan Grid. Itu sebabnya, dia bisa memutuskan. Dia akan melayani Grid. Zirkan, ingatlah ini. Mulai sekarang, Grid adalah standarku. Standar. Ya, pilihannya adalah pilihanku dan jalannya adalah jalanku. Chris menyadari, jika dia tidak mampu memimpin lebih dari 500 anggota guild. Tahta untuk menjadi yang pertama di Unifit Ranking. Itu tidak lebih dari makanan yang ia dapatkan, karena Kraugel dan Sibal menarik diri. Dia merasakan batasnya berkat Grid. Grid adalah raksasa yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan Chris. Grid bahkan mencintai rekan-rekannya sebagai miliknya, sesuatu yang tidak berani dilakukan Chris. Oleh karena itu, Grid adalah standarnya. Chris. Grid memanggil nama Chris dari panggung. Itu adalah nama pertama yang diucapkan, karena mahkota itu diletakkan di atas kepala Raja Overgearet. Itu untuk menunjukkan penghormatan terhadap pengguna peringkat 1 saat ini, yang memimpin 500 anggota guild. Aku punya permintaan resmi. Menjadi kolegaku. Grid mengulurkan tangan padanya. Overgearet Kingdom memberi kamu gelar Duke. Apakah Anda menerima? Jendela notifikasi muncul di depan Chris. Itu adalah jendela notifikasi yang menanyakan, apakah kamu siap untuk mencurahkan semua yang kamu buat sejak hari pertama di Satisfy pada Grid. Chris tidak ragu. Ini suatu kehormatan. Langkah, langkah. Chris berjalan ke atas panggung dengan langkah kuat. Dia berlutut di depan Grid, mengirim dunia ke dalam kekacauan. Chris dan 503 anggota Giant Guild akan bergabung dengan Guild Overgearet. Tidak, kami akan menjadi pelayanmu dan membantu melindungi kerajaan Overgearet. Petik 2 titik. Salah satu dari 7 guild diserap oleh Grid. Itu adalah salah satu berita paling mengejutkan dalam sejarah Satisfy. Berita utama telah dilaporkan di seluruh dunia, dan dukungan antusias dari orang-orang mengalir keluar. Wow, luar biasa. Player peringkat 1 dan Giant Guild diserap sekaligus. Tapi, bukankah itu aneh? Mengapa Chris menjadi pelayan Grid? Chris dapat mengambil peringkat 1, karena Kraugel dan Sibal menghilang dari peringkat. Tapi, tidak ada yang berani menuduh Chris mendapatkan peringkat itu secara gratis. Chris cukup kuat, sehingga tidak ada yang mempertanyakan posisinya. Tipe orang seperti itu pergi di bawah Grid. Sebagian besar orang di dunia sulit memahami situasinya. Mereka tidak tahu mengapa Chris membuat pilihan ini.
Apakah Grid menangkap kelemahannya? Apakah ada intimidasi dari Overgearet? Bagaimana salah satu dari 7 guild diintimidasi? Apa itu 7 guild? Overgearet Guild memiliki kekuatan kerajaan. Kalau dipikir-pikir itu, 7 guild tidak ada di depan Overgearet. Wow, kemudian Overgearet Guild akan menyerap guild lain, dan memperluas kekuatan mereka. Nantinya, mereka akan menjadi lebih besar dan lebih besar, memiliki Satisfy. Di tengah asumsi pemirsa, para ahli dari masing-masing negara memberikan analisis yang tajam. Keputusan, Chris untuk bergabung Overgearet adalah bijaksana. Giant Guild terlalu besar dan tanah yang mereka miliki tidak terlalu bagus. Mungkin, Chris tidak akan bisa mengembangkan Giant Guild lebih jauh. Benar sekali. Jauh lebih menguntungkan, jika menggunakan grid dan mengamankan wilayah baru. Lalu, desas-desus tentang Overgearet mengancam Chris salah. Tentu saja, Overgearet Guild bangga dengan kekuatan mereka. Namun, akan ada reaksi besar, jika mereka menggunakan metode seperti itu. Bukankah kelompok anti-Overgearet terbentuk dan mengancam mereka? Guild Overgearet sudah memiliki banyak kekuatan untuk melawan mereka. Risiko menggunakan kekuatan untuk meningkatkan kekuatan mereka, terlalu besar. Chris dan Giant Guild dengan sukarela pergi ke Overgearet. Hah? Tapi, sulit dipercaya. Guild terbesar yang dipimpin oleh player peringkat 1 diserap. Ini adalah sekilas ketinggian sebenarnya Grid. Grid adalah orang yang hebat. Tanda hubung. Para penyiar dan pakar internasional memuji Grid. Sulit dipercaya mereka menyalahkan Grid, karena bodoh sampai beberapa saat yang lalu. Penanda dan pemirsa tidak masuk akal. Asteris. Apakah kamu mengatakan, jika kerajaan Overgearet hanya dapat bertahan selama beberapa tahun ke depan? Markas Grup SA. Ketua Lim Cheolo menyaksikan upacara pendirian dan bertanya kepada superkomputer Morpheus. Awalnya, kerajaan Overgearet kemungkinan akan hancur, setelah 2 tahun dan 3 bulan. Mereka akan secara bertahap ditekan oleh 15 kerajaan, dan akhirnya diduduki oleh Kekaisaran Sahara. Tapi sekarang, sudah berubah. Giant Guild bergabung dengan Overgearet telah meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Hahaha. Morpheus memberikan jawaban yang sangat berbeda dari yang sebelumnya. Lim Cheolo tertawa. Grid. Berapa kali dia menghancurkan prediksi superkomputer top dunia. Dia benar-benar adalah salah satu dari 5 player ajaib. Sangat menyenangkan melihat. Laporan Morpheus memasuki telinga Lim Cheolo yang bersemangat. Periode waktu baru untuk kehancuran Overgearet adalah 2 tahun dan 8 bulan dari sekarang. Petik 2. Ini akan menjadi awal dari event Naga Cahaya Nefartan. Harem, sudah waktunya untuk spesies itu. Tapi pada saat itu, sebagian besar kerajaan akan dihancurkan, bukan hanya Overgearet. Ada banyak cerita baru yang disiapkan. Siapa yang akan mendapatkan kekayaan dan kehormatan di pengadilan yang akan datang? Lim Cheolo sangat bersemangat dan menantikannya. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Grid. Mereka terlalu ceroboh. Ini adalah dunia, di mana nama pengkhianat sedang diteriaki. Itu tidak masuk akal. Itu tempat yang rendah dan tidak menyenangkan. Suasana upacara pendirian telah mencapai puncaknya. Perwakilan dari 12 kerajaan gagal menyembunyikan perasaan tidak menyenangkan mereka. Yang bisa mereka lihat hanyalah sekelompok orang gila yang meneriakkan nama Grid dan Overgearet yang kotor, yang seperti api di depan angin. Tidak disangka, jika Markis Stein yang bergengsi akan pergi di bawah Grid. Tidak ada masa depan di kerajaan Overgearet. Tidak ada hari esok, untuk kerajaan yang tidak memiliki dasar-dasar keadilan. Tapi, warga biasa tidak akan mengetahui hal ini. Sayang sekali, mereka begitu terpesona dan bersemangat dengan kemegahan saat ini. Kita harus mengingatkan mereka akan kenyataan. Grid Raja Overgearet. Di atas panggung, Grid memanggil Chris dan Stein pada gilirannya, membuat mereka duke. Upacara pendiriannya berjalan lancar. Itu bukan waktu yang tepat bagi perwakilan untuk melangkah maju. Tapi, para wakil itu tidak merasa perlu untuk menunjukkan rasa hormat kepada kerajaan Overgearet. Mereka berdiri dan naik ke atas panggung tanpa izin. Siapa orang-orang itu? Siapa? Apa yang terjadi? Staf penyiaran dan player yang berkonsentrasi pada upacara pendirian bingung, oleh penampilan para tamu yang tidak diundang. Knight Kerajaan Overgearet menjadi berhati-hati. Tidak, para prajurit salah paham, ketika Parangit mengeluarkan senjata mereka. Kamu ingin melakukan kekerasan segera. Memang, tuan mereka adalah seseorang yang mencuri tahta dengan kekerasan. Wajar, jika pelayannya juga akan menjadi barbar. Perwakilan mencibir, karena mereka dikelilingi oleh tentara. Sementara anggota Overgearet merasa dendam, Grid tidak menunjukkan reaksi apapun. Lawel yang berbicara. Apakah kamu tidak memasuki acara ini tanpa izin? Kamu bahkan tidak tahu sopan santun dasar. Tingkat raja yang kamu layani juga jelas. Lawel tersenyum, ketika dia menghina raja-raja mereka. Para perwakilan sangat marah, tapi mereka berusaha untuk tetap setenang mungkin. Mereka mampu menanggung ini, karena mereka akan tertawa pada akhirnya.
Kami terlalu sibuk untuk menunggu giliran kami datang. Kami terlalu mulia untuk bergabung dengan sandiwara ini, yang disebut upacara pendirian. Bajingan seperti anjing ini. Kemarahan Vaner meledak, pada perwakilan yang merusak acara tersebut. Wajah dan kepalanya yang botak memerah, ketika dia mencoba mengayunkan kapaknya, hanya untuk dihentikan oleh Pon. Tunggu. Mungkin situasi ini yang diinginkan Lawel. Tunggu sampai dia memberi perintah. Batuk. Perwakilan mengeluarkan surat, saat kekacauan meningkat. Kamera-kamera penyiar memperbesarnya. Perwakilan membuka mulut mereka dan berbicara dengan cara yang terkait. Grid, dengarkan. 15 kerajaan kami tidak bisa mengakui kehadiranmu, saat kamu naik tahta dengan paksa. Jika kamu menjadi raja, itu akan bertentangan dengan takdir, dan akan menjadi noda yang akan tetap ada dalam sejarah benua ini. Grid, dengarkan kami. 15 kerajaan kami menyangkalmu dan kerajaan Overdeatmu ejekan. Tapi, apa dosa yang dilakukan orangmu? Kami tidak ingin menabur darah orang tak berdosa. Kami akan memberimu satu kesempatan. Grid, patuhi kami. Di masa depan, kamu akan menawarkan upeti bulanan ke-15 kerajaan kami. Buang keinginan untuk mengisi perutmu sendiri. Ingat, baktikan dirimu, dan renungkan. Grid dan kerajaan Overgearet akan diperintah oleh 15 kerajaan kami. Petik 2. Tempat upacara pendiri segera menjadi sunyi. Bab 602. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Tempat upacara pendiri segera menjadi sunyi. Orang-orang di seluruh dunia menjadi sadar akan keseriusan situasi. 15 kerajaan menuntut upeti. Bagaimana jika Grid menolak permintaan ini? 15 kerajaan akan menyerang kerajaan Overgearet dan akhirnya akan hancur. Tidak menerima tuntutan. Berarti, jika mereka memberikan penghormatan kepada 15 kerajaan, mereka akan segera menjadi miskin dan merusak diri sendiri. Lalu apapun yang mereka lakukan, kerajaan Overdeat sudah mati. Kerajaan Overgearet hancur saat 15 kerajaan bersatu. Sepertinya, terlalu dini bagi player untuk mendirikan kerajaan. Aku tidak pernah membayangkan, NPC akan bertindak seperti ini. Apakah ini dirancang oleh sistem? Sepertinya begitu. Pemilik kerajaan dapat mengumpulkan kekayaan tinggi. Satisfy terkenal dengan tingkat kesulitannya yang tinggi, dan tidak akan memberikan keuntungan besar bagi player. Grup AA benar-benar, 60 juta gold Grid akan terbang. Menyedihkan, tapi itu benar. Grid melakukannya dengan sangat baik, sehingga aku cemburu haha. Ada banyak orang sepertimu di dunia. Orang-orang merasakan berbagai emosi di kerajaan pertama yang dibangun oleh player yang dihancurkan. Beberapa orang merasa marah, ada yang sedih, ada yang bahagia. Mereka semua memperhatikan Grid sekarang. Apa jenis reaksi yang akan ditunjukkan Grid? Pertama, dia akan memberikan jawaban positif kepada perwakilan, mengirim mereka pergi, dan kemudian mencari solusi. Dengan sifat Grid, tidakkah dia akan membunuh perwakilannya? Akankah Grid dihancurkan, setelah menyerap pasukan Giant Guild dan Marquis Steim? Aku pikir, Grid akan memilih untuk bertarung. Aku lebih suka berperang melawan 15 kerajaan, kemudian menawarkan mereka sebuah upeti. 60 juta gold sangat besar, sehingga orang tidak bisa mengerti. 60 juta gold adalah sekitar 65 juta dolar. 65 juta cukup untuk tinggal di rumah mewah super, untuk sisa hidupku, serta memungkinkan aku untuk membeli beberapa supercar. Akankah Grid dan Guild Overgearet ingin kehilangan uang sebanyak itu? Benar-benar tidak. Grid tidak bisa dimengerti, tapi berkompromi. Memang, uang yang telah diinvestasikannya terlalu besar. Orang-orang menjadi yakin jika Grid tidak bisa melukai perwakilan. Itu sama dengan outlet media masing-masing kerajaan. Mereka menganalisis, jika Grid akan berkompromi dengan perwakilan dan menyiapkan artikel di muka, yang dapat dikirim kapan saja. Harem. Di atas panggung terbuat dari marmer. Grid mengenakan Holy Light Crown di kepalanya dan akhirnya bereaksi. Sorak-sorai para player terdengar. Anggota Overgearet yang tegang menelan ludah. Grid, tolong tahanlah. Petik 1. 60 juta emas tidak bisa terbang. Benar sekali. Anggota Overgearet berbeda dari yang lain. Mereka mengira kemungkinan besar Grid akan membunuh perwakilan secara instan. Anggota Overgearet tahu sifat Grid. Tapi, reaksi Grid berbeda dari yang diharapkan anggota Overgearet. Alih-alih marah pada perwakilan, dia membuka mulutnya dengan ekspresi tenang sempurna. Biarkan aku bertanya satu hal padamu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Mengapa ada 12 dari kamu, bukan 15, ketika kamu mewakili 15 kerajaan? Petik 2 titik tanda seru petik 2. Perwakilan itu malu. Bagaimana mereka bisa mengatakan jika perwakilan Gauss, Ultana, dan Murai kembali ke kerajaan mereka, menggunakan alasan konyol? Tidak jelas, apakah kehendak ketiga kerajaan ini akan sama, dengan ketika mereka mencapai kesepakatan ini. Grid mencemooh perwakilan yang tidak bisa menjawab. 12 perwakilan bertindak sombong dan vulgar, mencoba menyampaikan kehendak 15 kerajaan. Aku hanya bisa melihat para penipu yang berbohong. Kata-kata mereka menurunkan berat badan.
Perwakilan tidak memiliki ruang untuk menyangkal kata-kata Grid. Sialan. Grid bergumam dengan suara kecil, sebelum duduk dan bersandar pada tahtanya yang besar dan indah. Sepertinya, dia adalah kaisar sebuah kekaisaran. Kemudian, dia memanggil Huroi yang berdiri di bawah panggung. Huroi. Ya, Yang Mulia. Mulai sekarang, ulangi kata-kataku. Seperti yang kamu perintahkan. Kekuatan kata-kata Huroi luar biasa. Dia membuat kata-kata yang sama terdengar lebih logis, dan dia bisa mengomunikasikan pikirannya di tempat yang bising. Dia dilengkapi dengan paksaan untuk membuat semua orang mendengarkan. Selain itu, dia bisa menutupi kata-kata kasar Grid. Hei, kamu bajingan. Dengarkan, perwakilan bodoh dan palsu. Aku tidak melanggar hukum moral omong kosong itu. Aku tidak melanggar hukum moral. Aku bukan pengkhianat. Sebaliknya, aku memenuhi sumpah kesetiaanku kepada Raja Wisbaden. Dia adalah satu-satunya yang layak diikuti. Orator peringkat pertama, Huroi. Suara Huroi bergema melalui Reinhardt. Suara jernih yang disampaikan Grid, agaknya akan menangkap telinga dan hati orang-orang yang dipenuhi kecemasan. Alasan untuk naik tahta adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang menderita dari keluarga kerajaan eternal yang rusak. Ini adalah alasan mulia, yang harus tetap ada dalam sejarah benua. Kamu tidak bisa mengubah kebenaran, dengan kebohongan palsu. Wah! Keluarga kerajaan eternal. Orang-orang Reinhardt menderita, karena kejahatan yang dilakukan oleh Raja Aslan. Mereka menganggap Grid sebagai penyelamat, dan dengan tulus menerima pidatonya. Keberanian mereka kembali, setelah merasa takut dengan kata-kata perwakilan dan mereka bersorak nama Grid. Lowell mengamati situasi dengan tenang dengan ekspresi hangat. Dia mengatasinya dengan sangat baik. Ini bisa menjadi situasi yang sangat serius, jika Grid melakukan kekerasan terhadap para wakilnya. Tidak hanya mereka akan benar-benar memusuhi 15 kerajaan, itu juga akan membawa ketidakpercayaan dan kecemasan kepada para warga. Tapi, Grid mengendalikan amarahnya. Dia menggunakan kata-kata pintar Huroi, untuk melukis perwakilan sebagai orang yang rusak. Berkat ini, para perwakilan berada dalam posisi yang lebih tidak menguntungkan. Sialan, suasananya aneh. Rencana untuk menciptakan atmosfer yang menakutkan dan membangkitkan kecemasan penduduk telah hancur. Tapi, kesetiaan penduduk terhadap Grid sebenarnya meningkat. Apa ini? Bukankah ini memberikan semangkuk sup kepadanya? Ini semua karena Kons dan Cudan. Ini tidak akan terjadi, jika orang-orang gila itu tidak melarikan diri, seakan mereka dirasuki oleh hantu. Semua orang tenang. Rencana untuk menghasut rakyat telah gagal. Tapi, tidak ada yang berubah. Pada akhirnya, dia harus memberi kita upeti. Maka, dia akan membayar rasa tidak hormat hari ini. Para wakil yang merasa malu dengan suasana tak terduga dengan cepat mendapatkan kembali kepala mereka yang tenang. Ini tidak mengubah fakta, jika mereka berada dalam posisi menguntungkan. Baron Bis dari Kerajaan Valet menggunakan momentum ini dan berteriak. Grid, tidak peduli bagaimana kamu berpakaian dengan retorika, perbuatan jahatmu tidak bisa ditutup-tutupi. Raja adalah eksistensi tertinggi. Apapun alasannya, membunuh raja tidak bisa dimaafkan. Heok. Baron Bis tiba-tiba berhenti bicara. Itu karena, lusinan orang di sekitar Grid mengeluarkan senjata mereka dengan ekspresi mengancam. Kakinya gemetar, karena niat membunuh. B berani mengancam perwakilan. Kalian semua tidak memiliki akal sehat dasar. Menyakiti para perwakilan, tidak berbeda dengan mendeklarasikan perang terhadap kerajaan kami. Diam. Pon menunjuk tombak di leher Baron Bis. Apakah kamu pikir, kamu dapat hidup, setelah berbicara dengan raja kami seperti itu? Kamu hanya mengatakannya sendiri. Raja adalah eksistensi tertinggi. Bukankah itu benar? Dia tidak mau mengakui, jika Grid adalah seorang raja. Tapi, kehidupan Baron Bis bergantung pada kata-kata selanjutnya. Dia ketakutan dan menutup mulutnya. Dia terlambat menyadari kesalahannya. Aku terlalu bersemangat. Dia diliputi oleh momentum, dan berbicara terlalu banyak. Dia tidak bisa menerima Grid sebagai raja, tapi itu hanya posisinya. Tidak aneh, jika bawahan Grid memotong kepalanya. Memang, perwakilan lain tidak berusaha menyelamatkannya. Grid menatap Baron Bis yang merasakan kematiannya, dan punya ide bagus. Hei kamu. Petik 2 tanda seru petik 2. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Baron Bis terkejut. Dia adalah seseorang dengan hukuman mati di depannya. Sekarang, Grid menatapnya dengan senyum tak menyenangkan di wajahnya. Aku akan memberimu kesempatan. Sebuah peluang. Ya, kamu layak mati, tapi aku orang yang baik hati. Petik 2 tanda tanya petik 2. Apa yang dia coba lakukan? Sulit untuk menentukan niat Grid. Ketika ribuan mata terfokus padanya, Grid bangkit dari singgasananya. Ini adalah kesempatan bagimu untuk melestarikan hidupmu, dan kesempatan bagiku untuk memamerkan kekuatan kerajaan Overgearet. Mari kita saling membantu. Peluang apa ini? Baron Bis mendengarkan dengan cermat. Dia ingin mengambil kesempatan ini. Lalu Grid berbicara. Melihat tubuhmu dan sarung pedang di pinggangmu, kamu sudah belajar ilmu pedang. Itu benar. Baik, seseorang pejuang harus bisa melindungi diri mereka sendiri.
Sekarang, pilih. Apa maksudmu? Pilih. Seorang lawan untuk bertarung. Pilih seseorang. Aku akan memaafkan dosamu, jika kamu memenangkan pertarungan. Namun, jika kamu mati selama pertarungan, itu adalah kesalahanmu sendiri. Kerajaan Overgearet tidak bertanggung jawab. Petik 2. Petik 2 tanda seru petik 2. Jantung Baron Beast berdebar kencang. Itu wajar, karena dia mendapat kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, perwakilan lainnya gemetar. Grid menggunakan kepalanya. Jika Baron Beast meninggal seperti ini, Kerajaan Valet tidak lagi dapat meminta pertanggungjawaban Grid. Baron Briton dari Kerajaan Ark berteriak. Terlalu tidak menguntungkan untuk menyebut ini kesempatan. Kamu berniat untuk menyakiti Baron Beast, dengan menempatkannya melawan lawan yang lebih kuat yang tidak bisa ia hadapi. Apa-apaan ini? Apakah kamu memiliki akak di kepalamu? Grid memutar lidahnya dan mengangkat bahu. Sudah aku bilang, kamu bisa memilih lawanmu sendiri, untuk bertarung. Apa itu benar? Tentu saja, aku bukan pembohong seperti kalian. Aku bisa hidup. Baron Beast sangat gembira. Dia lebih kuat dalam ilmu pedang daripada seorang knight. Jika dia bisa memilih lawan untuk bertarung, dia bisa menang 100%. Baron Beast melihat sekeliling dan tersenyum dengan gelap. Dia telah menentukan lawannya. Ada seorang prajurit berambut pirang yang mengenakan armor kulit tua, tidak seperti 1000 knight elite yang mengenakan armor hitam. Lihat saja prajurit yang tidak penting ini. Lawanku adalah kamu. Petik 1. Baron Beast menunjuk ke tentara berambut pirang itu. Aku akan bertarung dengannya. Orang mungkin memanggilnya pengecut karena menunjuk ke arah seorang prajurit. Tapi, hidupnya 1000 kali lebih penting daripada harga dirinya. Baron Beast berharap Grid akan mengejeknya, karena berperang melawan tentara. Tapi, Grid dengan mudah menerimanya. Kamu akan melawan prajurit itu. Oke. Grid mengedip pada prajurit itu. Kemudian, tentara itu berjalan ke Baron Beast. Baron Beast terlihat jauh lebih kuat. Baron itu lebih tinggi daripada prajurit itu, dan perlengkapannya lebih baik. Tidak, pertama-tama, bagaimana seorang prajurit bisa menjadi lawan bagi seorang bangsawan yang telah belajar ilmu pedang? Para penonton dari seluruh dunia merasa frustrasi. Apa yang sedang dilakukan Grid? Mengapa dia memberi bajingan itu kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya? Ini tidak bagus. Prajurit yang miskin dan tidak bersalah. Dia membuat kesalahan dengan tuannya, dan akan dibunuh. Semua orang di dunia bersimpati dengan prajurit itu. Mereka pikir dia dianiaya oleh bos yang tidak masuk akal. Namun, prajurit itu senang. Dia menghadap Baron Beast dan mengikat rambut pirangnya yang diikat di balik helmnya. Nama prajurit yang ditutupi oleh helm adalah Asmopel. Bab 603. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Mulut Grid berkedut. Dia berusaha untuk tidak tertawa. Memang, dia memilih Asmopel. Saat ini hanya ada 1000 prajurit Overgearet yang ditempatkan di Reinhardt. Tapi, mereka adalah elit yang menyelesaikan kemajuan kelas kedua mereka, dan mengenakan set grid produksi massal. Mudah bagi mereka untuk dikira, sebagai knight hanya dengan penampilan mereka. Lalu, bagaimana dengan Asmopel? Dia adalah seseorang yang tampak persis seperti seorang prajurit. Dia adalah yang paling lemah di Reinhardt. Mudah untuk memperkirakan jika Baron Beast akan memilih Asmopel. Apakah ini trik Lawel? Taktik grid yang menyebabkan situasi yang tidak akan mengganggunya, jika perwakilan meninggal. Itu cukup baik. Sulit untuk percaya, itu adalah rencana yang dibangun dan dieksekusi oleh Grid sendiri. Sehingga, anggota Overgearet berpikir jika Lawel ada di belakangnya. Tapi, apa kebenarannya? Saat ini, orang yang berurusan dengan 12 perwakilan adalah Grid sendirian. Grid menciptakan situasi ini sendirian. Senyum tidak bisa meninggalkan wajah Lawel. Grid, pertumbuhanmu sekali lagi membakar hatiku. Kamu telah melampaui batas IQ-mu. Huhuhut. Petik 1. Lawel terperangkap dalam perasaan gembira. Sungguh, kamu akan mengampuniku, jika aku memenangkan pertarungan melawan prajurit ini. Baron Beast bertanya pada Grid lagi. Grid mengangguk. Aku menepati janjiku. Tapi jangan lupa, jika kerajaan Valet tidak bisa meminta pertanggungjawaban kami, jika kamu mati. Baik. Baron Beast berteriak dengan penuh semangat, kepada anak buahnya. Pada saat ini, aku bukan wakil dari kerajaan Valet. Aku hanya Baron Beast. Bahkan jika aku mati, kerajaan Overgearet tidak membunuh perwakilan dari kerajaan Valet. Apakah kamu mengerti? Hukuman mati sudah dekat, tapi dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Baron Beast yakin, jika dia bisa memenangkan pertempuran. Aku akan membunuh prajurit ini. Kuaruk. Baron Beast menarik pedangnya. Level dan armornya cukup besar. Level Baron Beast setidaknya 250. Ada juga titel, Nobel yang mempelajari ilmu pedang. Artinya, dia kemungkinan memiliki Advanced Sword Mastery. Dia akan lebih kuat daripada Knight yang layak. Lalu, bagaimana prajurit yang akan melawan Baron Beast? Dia meninggal. Hasilnya jelas. Tanda hubung. Grid bodoh.
Dia memiliki kesempatan untuk melumpuhkan seorang perwakilan. Tapi, dia menyia-nyiakannya dan mengorbankan seorang prajurit yang tidak bersalah. Kali ini, tidak ada yang mendukung pilihan Grid. Media dan pemirsa menganggap Grid melakukan kesalahan serius. Benar sekali. Dunia akan terbalik lagi. Grid adalah perusak akal sehat yang selalu menghasilkan hasil yang berbeda, atau melebihi harapan. Aku akan membawa hukuman mati kepadamu, yang telah meremehkan dan meremehkan rajaku. Prajurit itu mengirimkan niat membunuh dari matanya jauh di helm. Baron Beast membenarkan tombak tua yang dipegang dan ditertawakan prajurit itu. Kukuk, seorang prajurit sederhana menyemburkan kata-kata konyol seperti itu. Beast Baron yakin, jika dia menggabungkan kekuatan ilmu pedang dengan peralatannya, dia akan dapat mematahkan tombak dan armor di depannya. Perbedaan antara item dan skill mereka jelas. Haap. Baron Beast melangkah dan bergegas ke depan. Itu adalah gerak kaki peringkat tinggi, yang mempersempit jarak ke target dalam waktu singkat. Itu telah diturunkan dalam keluarga Baron Beast, selama beberapa generasi. Ini sudah berakhir. Para penonton berduka atas prajurit itu. Mereka yakin, jika prajurit itu akan mati tanpa bisa mengambil keuntungan, dari jangkauan panjang tombak. Itu adalah prediksi yang tidak berarti. Uok. Petik 2 tanda seru petik 2. Hah. Baron Beast mempersempit jarak tanpa gerakan berlebihan. Itu seperti sambaran petir, tapi prajurit itu jauh lebih cepat. Sebelum pedang Baron Beast menghantam helm prajurit, tombak prajurit itu menusuk dada Baron Beast. Kuok. Baron Beast membuat ekspresi tidak percaya. Bagaimana kecepatan serangan para prajurit bisa lebih cepat darinya? Dan bagaimana prajurit itu dapat merobek armornya, dengan satu serangan? Scam. Itu scam. Ada yang salah. Itu pasti curang. Tapi, Baron Beast tidak dapat mengungkapkan pemikiran ini. Itu karena, tombak prajurit itu menusuk dadanya berturut-turut. Batuk. Kuak. Dia sibuk berteriak. Itu adalah serangkaian serangan yang tidak memungkinkan Baron Beast untuk mengambil tindakan defensif. Petik 2 petik 2. Petik 2 petik 2. Semua perwakilan yang hadir, para pemain di venue, dan pemirsa yang menonton siaran itu kehilangan kata-kata. Host stasiun penyiaran hampir tidak bisa berbicara, karena mereka memiliki kewajiban untuk menyampaikan situasi. Prajurit telah benar-benar menguasai ilmu pedang bangsawan. Ini tidak terduga. Perbedaan antara item dibuat diperdebatkan oleh skill. Apa-apaan ini? Kerajaan Overgearet memiliki prajurit yang kuat. Dunia terbalik oleh hasil yang tidak terduga. Orang yang lebih terkejut daripada siapapun, secara alami adalah Baron Beast. Siapa orang ini? Dia pikir lawannya adalah seorang prajurit. Lalu, apa ini? Knight yang bangga dari kerajaan Valet tidak akan bisa berurusan dengan tombak prajurit ini. Uok. Hik. Baron Beast telah memoles ilmu pedang selama bertahun-tahun. Dia mencoba melawan tombak prajurit itu dengan pedangnya. Tapi, itu adalah upaya putus asa yang tidak berharga. Jika prajurit itu menikam tombak 10 kali, Baron Beast diserang 10 kali. Tidak peduli seberapa agresif ia melawan, dia gagal dalam pertahanan dan penghindarannya. Kamu, apa yang kamu? Kamu tidak bisa menjadi prajurit. Mengapa kamu menyamar sebagai prajurit? Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Darah merah gelap muncul dengan setiap teriakan. Para penonton yang sebelumnya bersimpati dengan prajurit itu, sekarang merasa kasihan pada Baron Beast. Baron Beast telah jatuh ke dalam jebakan. Mustahil bagi seorang prajurit untuk mengalahkan seorang bangsawan. Benar sekali. Dia tidak tampak seperti seorang prajurit. Dia mungkin seorang knight yang menyamar sebagai seorang prajurit. Faktanya, itu tidak masuk akal. Apakah ini berarti, jika Grid mengharapkan situasi sampai pada titik ini, dan menyamar sebagai knight sebagai seorang prajurit? Kalau dipikir-pikir itu. Para penonton bingung. Seorang prajurit menghancurkan Baron Beast. Jika orang ini bukan seorang prajurit, Grid terlalu hebat untuk mengantisipasi situasi ini. Jika orang itu seorang prajurit, dia memiliki kekuatan knight kerajaan lain. Tidak peduli bagaimana mereka menafsirkannya, Grid dan kerajaan Overgearet itu hebat. Sangat menakutkan. Ini gila. Grid dan Overgearet Kingdom luar biasa. Evaluasi Grid naik secara eksponensial hanya dari satu insiden. Kehormatan Grid akan dipulihkan, dan reputasinya akan lebih tinggi. Asmopel merasakan situasi berubah dan mengakhiri pertarungan satu sisi. Baron Beast dipukuli sampai berdarah dan meninggal. Baron Beast yang mewakili kerajaan Valet telah meninggal. Karena perjanjian yang dibuat oleh Baron Beast, kerajaan Valet tidak dapat mengalihkan tanggung jawab apapun ke kerajaan Overgearet. Apa ini? Perwakilan lainnya ketakutan, ketika mereka menyaksikan Baron Beast mati. Mereka tidak bisa memahami situasinya, dan jatuh ke dalam perangkap. Baron Briton berteriak. Grid, bagaimana kamu bisa menjadi orang jahat seperti itu? Knight yang menyamar sebagai prajurit untuk menjebak Baron Beast. Petik 2. Kamu. Grid menunjuk ke Baron Briton kali ini. Kamu pilih. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kamu harus bertanggung jawab, karena menuduh dan mengejek seorang raja di kerajaannya sendiri. Sama seperti Baron Beast.
Petik 2 tanda seru petik 2. Dia seharusnya tidak mengatakan apa-apa. Baron Briton jatuh ke dalam kekacauan yang sama dengan Baron Beast. Wajahnya memucat, karena dia tahu, dia tidak punya jalan keluar. Dia mencoba menjaga pikirannya setenang mungkin, saat dia melihat sekeliling. Dia mencari lawan yang lemah, seperti yang dilakukan Baron Beast sebelumnya. Kemudian, dia menemukan satu. Aku akan bertarung dengannya. Orang ini terlihat paling lemah. Itu sangat dekat. Seorang orator. Itu adalah orator yang berbicara untuk Grid. Pertama itu seorang prajurit, dan sekarang seorang orator. Grid membuat pandangan tertarik, sementara penduduk menuduh Baron Briton. Bajingan buruk. Menunjuk orator yang tidak pernah memegang pisau. Petik 2. Apakah semua bangsawan kerajaan sepertimu? Mencoba melawan seseorang yang menggunakan mulut mereka. Bu. Bo. Cemoohan dan kritik berlanjut, tapi Baron Briton tidak malu. Apa gunanya kehormatan, jika dia mati? Aku tidak bisa mati di kerajaan buas ini. Itu adalah keyakinannya yang agung. Dia tidak bisa mati dengan mudah. Baron Briton meraih tongkat yang tergantung di pinggangnya. Kemudian, orator Huroi memanggil Wyvern-nya. Petik 2 titik. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kurarararara. Baron Briton dan perwakilan lainnya tercengang, ketika Wyvern merah muncul dan menembakkan api. Seorang orator memanggil Wyvern. Itu juga api yang paling kuat. Tunggu. Ini scam. Orang tuamu scam. Apa? Omong kosong apa ini? Kuah. Petik 2. Menyebutkan orang tuanya. Itu juga dari seseorang yang menipu dirinya. Baron Briton marah dan frustrasi, tapi dia tidak berdaya. Dia terbakar oleh nyala api Wyvern Huroi dan mati. Bab 604. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Petik 2 petik 2. 10 perwakilan yang tersisa tercengang. Mereka terkejut, ketika mereka menyaksikan kekuatan kerajaan Overgearet. Seorang prajurit yang lebih kuat dari seorang knight. Jika ini adalah kemampuan seorang prajurit, bakat 1000 knight lapis baja hitam harusnya di luar imajinasi. Aku tidak bisa percaya jika orator memiliki Wyvern. Ini memang kerajaan yang kuat. Prajurit dan orator kerajaan Overgearet cukup mengagumkan, untuk menghancurkan semua konsep. Batuk. Para perwakilan berada dalam kesulitan besar. Mereka bertanya-tanya, apakah mereka harus benar-benar memusuhi kerajaan Overgearet? Akan lebih baik untuk berpegangan tangan. Saat ini, struktur kekuasaan benua itu terdiri dari satu kekaisaran dan 15 kerajaan. Kekaisaran itu secara alami kekaisaran Sahara. Jika kekaisaran Sahara adalah singa muda dan pemberani, 15 kerajaan terikat kelinci. 15 kerajaan tidak tahu, kapan mereka akan ditelan dan membayar upeti kepada kekaisaran. Tapi, jumlah upeti yang mereka bayar sangat besar. 15 kerajaan harus membayar upeti kepada kekaisaran, dan kecepatan perkembangan mereka jatuh secara eksponensial. Pada saat ini, kemunculan kerajaan Overgearet seperti awan kemerahan. Jika kita menggabungkan sejumlah kecil pasukan di kerajaan Overgearet dan 3 juta pasukan dari 15 kerajaan, kita bisa menjadi mandiri dan melepaskan diri dari kekaisaran. Waktunya baik. Saat ini, sulit bagi kekaisaran untuk mengalihkan pandangan ke dunia luar, karena kebijakannya memusnahkan spesies kecil. Pandangan para perwakilan berubah, saat mereka melihat Grid. Rasa jijik dan permusuhan digantikan oleh antisipasi. King Grid. Seseorang berteriak dengan berani. Itu Baron Gai dari Kerajaan Layar. Maafkan kekasaranku sebelumnya. Pemandangan yang menakjubkan dihasilkan. Baron Gai memandang Grid, dan merobek surat kerajaan di tangannya. Dia merobek kehendak raja yang ia layani di depan semua orang. Itu adalah adegan, di mana Baron Gai siap untuk menghancurkan hidupnya sendiri. Semua orang yang menonton terkejut, sementara Grid membuat ekspresi tertarik. Apakah kamu bermaksud untuk menarik kata-kata yang kamu katakan sebelumnya? Benar, Raja Grid, aku berharap jika kerajaan Overgearet akan menjadi teman tetap kerajaan Layar. Aku akan memberikan kepada rajaku 100 alasan, mengapa dia harus bersekutu dengan kerajaan Overgearet. Juga, aku yakin, jika rajaku akan memahami penjelasanku, dan berdamai dengan kerajaan Overgearet. Overgearet adalah kerajaan yang hebat. Petik 2 petik 2. Ini adalah orang yang menuntut upeti sebelumnya, mengatakan jika dia bisa menerima Grid atau kerajaan Overgearet. Sikapnya pasti berubah dengan cepat. Dia bahkan menentang kehendak rajanya. Mengubah posisinya di tengah misi. Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, akan menyebarkan reputasi kerajaan Overgearet di seluruh benua. Grid senang. Sangat bagus. Ini lebih dari yang aku harapkan. Basis pertumbuhan kerajaan Overgearet akan solid, jika dia bersekutu dengan beberapa dari 15 kerajaan. Di tengah akumulasi kekuatan untuk mempertahankan kerajaan dari kekaisaran, kebutuhan untuk mengkhawatirkan yang bodoh akan hilang. Itu adalah saat, ketika Grid memvisualisasikan masa depan yang cemerlang. Tolong jangan membalas dan berikan penghormatan kepada pengikutmu terlebih dahulu. Lawel mengiriminya whisper. Dia telah diam-diam memperhatikan situasi dan akhirnya membuka mulutnya. Aku tidak tahu niatnya, tapi...
Lawel adalah orang yang paling dipercaya oleh Grid. Dia tidak mempertanyakannya, dan bertindak seperti yang dikatakan Lawel. Dia mengabaikan Baron Gai yang sedang menunggu reaksi. Kasar. Baron Gai memerah, karena malu. Dia telah merobek suratnya untuk menyampaikan ketulusannya. Tapi, dia diabaikan, seperti anak yang lewat daripada terkesan oleh Grid. Goyang-goyang. Ekspresi para perwakilan kecewa, ketika mereka melihat antara Baron Gai dan Grid. Grid tidak akan pernah memiliki kapal besar. Baron Gai mengakui kesalahannya, dan menawarkan masa depan yang cerah. Tapi, Grid masih kesal dengan kekasaran kita sebelumnya. Bagaimana dia bisa memerintah kerajaan, ketika dia berpikiran sempit? Tidak benar untuk menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan yang biadab. Tes. Perwakilan berpikir jika Grid menyedihkan. Duke Lawel, maju ke depan. Grid mulai memanggil para pengikutnya yang berjasa pada gilirannya. Lawel adalah yang pertama berlutut di depannya. Grid memberinya sepasang gauntet. Jenis bahan apa yang digunakan untuk mereka? Gauntet itu berwarna misterius dan gelap, dengan permukaan hitam berkaca-kaca. Itu indah dan cukup elegan untuk menangkap mata siapapun. Tapi, itu hanya gauntlets. Tingkat penghargaan untuk orang yang memiliki prestasi tertinggi dalam membangun kerajaan. Bukti jika kerajaan Overgearet adalah sekelompok kecil elit, tapi miskin. Kerajaan akan stabil dengan menyerap kekuatan Markis Steim, tapi dia membutuhkan bantuan kami. Jika kerajaan Overgearet menolak untuk berpegangan tangan dengan kami, hanya penghancuran diri yang menunggu mereka. Gauntlets adalah barang yang melindungi tangan dan lengan. Dia harus memberikan pedang pengikutnya yang berjasa, yang dapat memotong musuh atau armor untuk bertahan melawan serangan musuh. Hadiah Grid memang sepele. Momen ketika para perwakilan berpikir begitu. Kukuk. Gauntlets Belial. Ini adalah sesuatu yang melampaui harapanku. Kulit panas Belial di lenganku telah berhasil menyegel aura naga hitam. Huhuhut. Lawel. Reputasinya telah menyebar ke 15 kerajaan. Duke dari Overgearet Kingdom menutupi setengah wajahnya dengan tangannya, dan mengoceh omong kosong. Perwakilan tidak bisa mengerti apa yang ia bicarakan. Wajar jika mereka tidak mengerti. Anggota Overgearet telah bersama Lawel, selama bertahun-tahun dan mereka masih tidak memahaminya. Lawel mengalihkan pandangannya ke arah perwakilan. Satu mata ditutupi dengan penutup mata hitam, seolah-olah itu terluka. Orang-orang dari kerajaan kecil dan lemah, lihat kekuatan besar yang dipercayakan Raja Grid kepadaku. Babatan. Ya, itu hanya usapan. Lawel mengusap tangannya sekali saja. Panjang gelombangnya sangat besar. Kakiing. 5 ujung jari gauntet yang dikenakan oleh Lawel, menciptakan 5 bola putih. Bola berisi api panas dan energi iblis yang dingin. Kuang. Petik 2. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Arah Lawel melambaikan tangannya. 5 bola terbang ke arah perwakilan dan meledak. Perwakilan dikejutkan oleh insiden yang tiba-tiba. Mereka membuat ekspresi bodoh, seperti ikan mas. Lawel mencemooh mereka yang tidak bisa memahami situasi, dan menggerakkan tangannya lagi. Sekali lagi, 5 bola putih dibuat dan terbang ke kaki para perwakilan, meledak. Api muncul dari ledakan dan energi iblis mencemari atmosfer. Para perwakilan kagum dan terlambat menyadari. Heok. Luar biasa. Menciptakan sihir yang sangat kuat, hanya dengan lambaian tangan. Petik 2. Jangan bilang padaku kekuatan gauntet itu. Artefak. Tidak, itu tidak mungkin. Pakmas Descendants, Grid. Dia mungkin seorang blacksmith legendaris. Tapi, dia tidak memiliki kapasitas untuk menghasilkan artefak. Produksi artefak adalah area untuk sejumlah kecil mage. Markis Piaro, maju ke depan. Perwakilan mencoba menyangkal kekuatan gauntet. Langkah. Kali ini, seorang pria parubaya naik ke atas panggung. Petik 2. Para wakil meragukan mata mereka. Itu karena, orang di atas panggung adalah petani-petani setengah baya. Petani itu mengenakan pakaian tua yang ditutupi tanah, dan memiliki berbagai peralatan pertanian yang tergantung di pinggangnya. Gila. Markis adalah petani. Tidak, Markis petani. Ini konyol. Seorang bangsawan yang memalukan. Sungguh mengerikan hanya membayangkan seorang bangsawan melakukan pekerjaan lapangan. Tidak, tinggalkan saja. Saat ini adalah upacara pendirian. Sangat penting untuk menjadi formal. Adalah sopan untuk berpakaian dengan pantas untuk upacara pendirian. Bahkan, jika Piaro setengah baya adalah petani sejati. Ada apa dengan pakaian kotor ini? Bahkan, tidak tahu sopan santun dasar. Raja tidak memiliki dasar dan bawahannya sama. Cek tes. Perwakilan sekali lagi mengklik lidah mereka. Kemudian, Grid memberikan Piaro sabit dan garu. Sebenarnya, aku ingin memakai pakaian resmi hari ini. Piaro berbisik, saat menerima peralatan pertanian. Dia melihat sekeliling. Grid memintanya untuk hadir dalam pakaian kerjanya, tapi Piaro merasa menjijikkan. Grid tersenyum dan menepuk pundaknya. Pakaian resmimu adalah pakaian kerja pertanian. Mulai sekarang, kamu juga harus mengenakan topi jerami. Kesukaan Grid terhadap Piaro sekarang, tidak terbatas.
Dia adalah kekuatan absolut dari kerajaan Overgearet dan memberikan semua jarahan yang diperolehnya dari Belial ke Grid, tanpa ragu-ragu. Grid ingin mengakui Piaro dan menerimanya sebagai petani. Piaro sangat senang. Pembantumu, Piaro, aku akan lebih mengabdikan diriku di ladang. Aku akan menyediakan cukup makanan, agar warga kita tidak akan kelaparan. Petani. Petani sejati. Perwakilan yang meragukan menjadi pucat, ketika mereka mendengar Piaro menangis. Mereka terkejut melihat, jika markis dari kerajaan adalah seorang petani. Perwakilan kehilangan pikiran mereka sekali lagi. Kemudian, Piaro turun dari panggung dan mendekati mereka. Menyentak. Piaro adalah pemilik otot yang tampak lebih keras daripada batu. Saat dia melangkah ke arah mereka dengan pakaian kotor, para perwakilan terpaksa menyusut kembali. Apa? Apa yang sedang kamu coba lakukan? Sabit dan garu tampak tajam di tangan Piaro, menyebabkan para wakilnya menelan ludah. Hahik. Saat Piaro mencapai mereka, dia mengangkat sabit dan garunya. Perwakilan mengira dia akan dibunuh. Pada waktu bersamaan. Kegagalan. Piaro tiba-tiba berjongkok. Dia mulai menggali di tanah yang hancur oleh pengeboman sihir Lawel. Kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Tanaman mulai tumbuh dari tanah yang terbakar dan terkontaminasi. Heok. Gandum ditanam dalam sekejap. Apakah ada petani seperti ini? Tidak, itu tidak masuk akal bagi seorang petani. Apakah ini kekuatan artefak? Jelas jika sabit dan garu Grid memiliki kekuatan untuk memulihkan bumi. Grid, kemampuannya jauh melampaui Pakma. Kekaguman, 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 kekaguman. Lawel membenarkan ekspresi di wajah para perwakilan, dan berbisik kepada Grid. Grid mengangguk, sebelum akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Baron Gay dari kerajaan layar. Grid bertanya. Kamu ingin berpegangan tangan dengan kerajaan Overgearet? Iya, memang. Baron Gay buru-buru mengangguk. Sekarang dia berpikir, jika kerajaannya tidak membentuk aliansi dengan Overgearet, mereka akan binasa. Ada banyak orang luar biasa di kerajaan Overgearet. Grid menggelengkan kepalanya. Aku akan bertanya padamu lagi. Kamu ingin berpegangan tangan dengan kerajaan Overgearet? Petik 2 tanda tanya petik 2. Reaksi itu mengkhawatirkan. Seolah-olah, dia ingin menolak aliansi. Baron Gay yang kebingungan buru-buru berseru. Raja Grid, maafkan kekasaranku dan berpikirlah dengan tenang. Saat ini, benua ini didominasi oleh Kekaisaran Sahara. Tidak peduli betapa indahnya King Grid dan Overgearet Kingdom, kamu tidak bisa berurusan dengan kekaisaran sendirian. Bersekutu dengan kerajaan layar untuk masa depanmu. Petik 2. Aku setuju, jika lebih baik bersama. Tapi, aku tidak ingin aliansi. Hah? Tidak ada aliansi. Baron Gay tampak bingung, ketika Grid membuka inventorinya. Dia mengeluarkan semua perlengkapan pertempuran sihir yang telah ia ciptakan, dan menyerahkannya kepada God Hands, Noe, dan Randy. Itu untuk pamer. Grid menyeringai dan berteriak pada semua perwakilan, termasuk Baron Gay. Sajikan pada kerajaan Overdeat. Petik 2 titik. Tidak, berapa kali dunia akan terkejut dengan upacara pendirian. Berkat ini, peringkat tinggi dijamin dan para eksekutif dan karyawan perusahaan penyiaran memuji Grid. Bab 605. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Raydon. Dia adalah salah satu Knight nomor solo yang dianggap telah melampaui Piaro, pilar kekaisaran. Dia adalah Knight ke-6. Kekuatannya berbeda dari Knight ke-8 dan ke-9. Dia adalah makhluk bencana yang bisa menghancurkan suatu bangsa. Salah satu orang terhebat sekarang, berada di tempat berdirinya kerajaan Overgearet. Grid, dia mungkin lebih berbahaya dari yang diperkirakan. Sifat Raydon cukup berhati-hati. Selama masa ketika kekaisaran meremehkan Grid dan berpikir jika kerajaan Overgearet akan dihancurkan secara alami, Raydon waspada terhadap Grid. Ada banyak hal yang harus diperhatikan. Dia secara objektif mengevaluasi tindakan Grid. Grid menyebabkan banyak keajaiban sebagai keturunan legenda. Ada juga desas-desus, jika pasukannya dan gereja Rebecca menyegel Grid Demon. Awalnya, dia berpikir rumor ini adalah kebohongan yang dibuat Grid, untuk membenarkan mengambil tahta dan menyesatkan rakyat. Tapi, itu sebelum upacara pendirian dimulai. Raydon melihat ke seluruh Reinhardt dan kagum dengan apa yang ia temukan. Ada 3 kuil Rebecca yang dibangun di Reinhardt. Ini berarti, jika kerajaan Overgearet memiliki dukungan mutlak terhadap gereja Rebecca. Ada beberapa kota, di mana 3 atau lebih kuil Rebecca dibangun di luar ibu kota kekaisaran. Gereja Rebecca tidak akan memberikan bantuan seperti itu kepada kerajaan baru. Kecuali, jika Grid Demon benar-benar dilenyapkan. Sangat mungkin rumor itu benar. Evil power yang hebat mungkin jauh lebih lemah dari yang kami perkirakan. Tapi, itu tidak berarti kami bisa mengabaikan Grid. Raydon membuat keputusan. Karena dia datang ke sini hari ini, dia harus membunuh Grid dan menghancurkan kerajaan. Dia tidak bisa mengabaikan variabel apapun yang bisa mengancam kekaisaran. Aku akan mulai. Dia tidak lagi ragu-ragu. Dia tidak mengenakan armor merah untuk menyembunyikan identitasnya, tapi dia tidak terlalu takut.
Baja, dia tidak membutuhkannya. Dia adalah orang yang berbakat yang bisa memotong semua musuh dengan pedangnya, sebelum mereka menyadarinya. Langkah-langkah. Perlahan Raidon mendekat dari tempat ia bersembunyi di tengah kerumunan. Piaro, maju ke depan. Piaro. Raidon berhenti di tempatnya, ketika dia mendengar suara Grid memanggil nama punggawa yang berjasa. Mantan ketua Red Knight dan pilar kekaisaran, Piaro. Dia telah pergi setelah mengkhianati kekaisaran. Mengapa namanya terdengar di sini? Pengkhianat. Dia aktif bekerja di bidang ini. Petik 1. Teguk. Knight 1-7 adalah orang-orang yang dipilih dan dilatih untuk menjadi lebih berbakat daripada Piaro. Ya, Raidon lebih unggul dari Piaro. Tapi, Piaro di masa lalu sangat bagus. Raidon secara insting mundur dan tidak bisa bergerak lagi. Dia yakin, jika dia bisa menghancurkan Guild of Gearet, termasuk Grid. Namun, dia seperti patung batu di depan Piaro. Bukankah? Raidon bersembunyi di antara kerumunan lagi dan ekspresinya memutar, ketika dia melihat panggung. Orang yang disebut Piaro berjalan ke atas panggung. Grid Swordsman Piaro tampak seperti petani. Seseorang dengan nama yang sama. Sial, dia takut apa-apa. Raidon menghela nafas dan mulai bergerak lagi. Dia mengabaikan petani yang sedang memulihkan tanah yang hancur dengan peralatan pertanian, dan memandang Grid. Aku akan menghancurkanmu dan kerajaanmu hari ini, demi kebaikan kekaisaran. Kuok. Raidon menenangkan hatinya yang ketakutan setelah mendengar Piaro, dan meletakkan tangannya di sarungnya. Itu adalah pendahulu dari teknik Sun Cut yang bisa membelah istana. Itu adalah teknik menggambar pedang terkuat di benua barat, yang telah diturunkan dari generasi ke generasi melalui keluarga kerajaan dari sebuah negara kecil, yang dihancurkan oleh kekaisaran. Raidon telah mendapatkannya, setelah berkualifikasi untuk Knight ke-6. Saat pedang itu muncul dari sarungnya dan aura matahari yang cemerlang akan meledak. Sajikan pada kerajaan Overdeat. Petik 2. Grid mengatakan sesuatu yang gila kepada para perwakilan. Raidon sangat bingung, sehingga dia berhenti bergerak, sementara para wakil meragukan telinga mereka. Apa ini menggelikan? Kerajaan yang dikalahkan. Sebuah kerajaan yang baru saja dibuat hari ini menuntut agar 15 kerajaan, diisi dengan ratusan tahun sejarah dan tradisi, melayani mereka. Kedengarannya gila bagi jutaan orang yang menonton, termasuk Raidon dan perwakilannya. Kata-kata itu begitu menggelikan, sehingga para perwakilan tidak bisa menjadi marah. Lalu, Grid berkata dengan ekspresi tulus. Akan lebih baik bagimu untuk melayaniku daripada kekaisaran, yang meminta upeti tambahan yang menghambat pertumbuhan kerajaan. Aku tidak seberani kaisar. Perwakilan tidak bisa lagi mentolerirnya. Wajah mereka memerah dan mata mereka merah. Kerajaan tanpa akar. Ini adalah raja sebuah negara kecil, di mana tidak akan aneh, jika kerajaan itu hancur setiap saat. Tapi, mereka tidak ingin berbicara sembarangan dan kehilangan hidup mereka, seperti perwakilan sebelumnya. Baron Gai nyaris tidak menekan amarahnya dan membuka mulutnya. 15 kerajaan kami menawarkan penghormatan kepada Kekaisaran Sahara. Karena, Kekaisaran memiliki kekuatan besar. Itu adalah kekuatan luar biasa yang dapat menghancurkan 15 kerajaan kami setiap saat. Di sisi lain, bagaimana dengan kerajaan Overgearet? Aku akui, kamu memiliki kekuatan besar kekuatan. Tapi, bisakah kamu sendirian membanjiri dan membuat 15 kerajaan kami tunduk? Baron Gai tidak menunggu Grid untuk membalas. Dia hanya akan menganggap Grid terlalu percaya diri, jika jawabannya adalah ya. Dia bukan pria yang pantas untuk diajak bicara. Saat itulah, Baron Gai menundukkan kepalanya dengan kecewa dan hendak pergi. Tentu saja tidak. Petik 2 tanda tanya petik 2. Baron Gai ragu, ketika Grid mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Ekspresi Grid masih percaya diri. Kerajaan Overgearet masih lemah. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kekaisaran, yang bisa membanjiri kerajaanmu sendiri. Tapi, itu hanya cerita untuk saat ini. Lihatlah. Grid melirik Noe. Nyang. Apakah itu karena dia kurang berolahraga baru-baru ini, atau itu perubahan alami selama proses pertumbuhannya? Noe gemuk, semakin menggandakan kelucuannya. Pipi tembem dan mulut lebar membuat seseorang ingin mencubitnya. Ham-ham. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Grid mengabaikan kelucuan Noe untuk menyelamatkan wajah dan menerima item dari Noe. Belial Seed. Daya tahan, 916/916. Attack Power, 350. Asterisk 50% peningkatan kecepatan Drawing Sword. Asterisk 60% peningkatan kecepatan Casting Sword. Asterisk 150% damage tambahan untuk skill Drawing Sword. Asterisk Magic Missile Enhance akan menangani 4000 damage tetap, ketika pedang ditarik. Asterisk setiap target yang terkena Magic Missile Enhanced, akan mengalami fire damage 1500 per detik hingga 20 detik. Energi iblis juga mengurangi atak dan defense sebesar 20%. Namun, jika target memiliki atribut Dark, atak dan defense mereka akan meningkat sebesar 20%. Sarung pedang yang dibuat dengan mempesona tulang Grid Demon Belial oleh Blacksmith Grid, yang memasuki tingkat mitologis.
Ini menggabungkan sihir yang ditingkatkan dari Grid Magician Braham dengan api dan energi gelap dari tulang Belial. Sarung ini dapat digunakan sebagai senjata, karena daya tahan dan daya serangnya yang sangat baik. Struktur ini dioptimalkan untuk teknik Drawing Sword. Pixwood memimpin 300 anggota Silver Knights untuk bergabung dengan Overgearet. Dia selalu berjuang untuk Grid dan Overgearet. Dalam pertempuran untuk Cock Island, dia membuat prestasi besar, termasuk membawa Angkatan Laut Eternal ke jurang kehancuran. Dia termasuk dalam daftar pengikut yang berjasa, dan sarungnya dibuat untuknya. Itu memiliki kompatibilitas yang sempurna dengan Pixwood. Grid menempatkan +7 Sword Ghost di Belial Seat. Lalu, dia mengambil posisi menggambar pedang. Dia tidak memiliki keterampilan yang berhubungan dengan menggambar pedang. Tapi, dia memiliki statistik dan item yang sangat baik. Grid ingin menunjukkan kepada para perwakilan kekuatan perlengkapan pertempuran sihirnya dan mendapatkan kepercayaan mereka. Jika kamu melayani kerajaan Overgearet, aku akan memberimu item seperti ini, dan kamu akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan kekaisaran. Transcend. Kuoh. Suasana bergetar. Agar Grid memamerkan kecemerlangan sarungnya, perlu untuk memperkuat serangan basisnya dan mengubahnya menjadi serangan jarak jauh. Rage Blacksmith, Blackening. Kuang. Setelah menggunakan buff, dia memakai Dark Bass Ring dan mengaktifkan Blackening yang lebih kuat. Dia juga meningkatkan kekuatan ilmu pedang dengan membentuk party dengan Kraugel. Saat dia hendak memecahkan langit dengan teknik Drawing Sword-nya. Kamu telah menemukan keberadaanku, dan sekarang kamu mencoba memprovokasiku. Petik 2 tanda tanya petik 2. Seseorang tanpa diduga melompat keluar dari kerumunan. Beraninya kamu mencoba teknik Drawing Sword sebelum Raidon ini. Kesombonganmu pasti akan menembus langit. Raidon. Siapa? Grid dan semua anggota Overgearet terpana. NPC gila tiba-tiba muncul dari kerumunan. Namun, Baron Gai tampak seperti dia melihat hantu. Knight nomor solo. Dia tidak mengenakan armor merah, tapi aku yakin dia adalah Knight nomor solo. Raidon. Swordsman imbang cepat terkuat di Kekaisaran Sahara. Baron Gai sangat akrab dengannya. Mengapa? Sekitar 5 tahun yang lalu, Raidon mengunjungi kerajaan layar yang berusaha membangun kekuatan militernya untuk melarikan diri dari Kekaisaran. Demonstrasi Raidon pada saat itu menakutkan. Baron Gai bergetar, ketika dia ingat saat itu. Puluhan Knight dan tentara jatuh, ketika dia menghunus pedangnya. Itu tidak berlebihan. Knight dan prajurit elit yang sangat bangga pada kerajaan layar mati tanpa menyadarinya. Pedang yang ditarik Raidon seperti kilat. Fakta, jika dia ada di sini. Itu berarti jika kerajaan Overgearet akan dihancurkan sekarang. Baron Gai ketakutan. Dia melihatku mencoba bersekutu dengan kerajaan Overgearet. Itu akhirnya. Kerajaan layar akan hancur. Inilah akhirnya. Air mata mengalir dari mata Baron Gai, saat dia bergidik ketakutan. Dia merobek surat raja demi kerajaannya. Tapi sekarang, dia dalam bahaya kehancuran. Karena itu, rasa bersalah melandanya seperti tsunami. Apa yang sedang kamu lakukan? Grid membuat ekspresi tidak senang, dan menyipitkan matanya. Tidak ada tanda-tanda gugup. Raidon mencondongkan tubuh ke depan, dan mengambil posisi Drawing Sword. Kenapa kamu pura-pura tidak tahu siapa aku? Apakah kamu ingin membuatku lebih marah? Bodoh. Supaak. Kecemerlangan matahari bersinar dari pinggang Raidon. Itu adalah penggunaan teknik Drawing Sword terkuat, Suncut. Itu tidak bisa dihindari. Saat Grid menegang, God Hands, Randy, dan Noe terbang di depannya. Kiak. Noe dan Randy tidak bisa menanggapi Suncut. Cahaya kilat melintasi tubuh mereka, sebelum mereka bisa menggunakan skill apapun. Hal yang sama berlaku untuk God Hands. Meskipun dipersenjatai dengan berbagai senjata magis yang seharusnya diberikan kepada para pengikut Overgearet. Cahaya kilat melewati mereka dan mencapai Grid, sebelum mereka bisa menggunakan skill yang melekat pada senjata. Sakak. Pada saat yang sama darah menyembur dari dada Grid. Kuang. Grid menyelesaikan teknik Drawing Sword-nya. +7 Sword Ghost muncul dari Belial Seat dan meraung keras. Apa? Mata Raidon melebar, karena ada kilatan putih besar dan gelombang api dan energi iblis. Itu karena, kekuatannya tampak jauh lebih kuat daripada matahari. Ini tidak masuk akal. Dia buru-buru mengeluarkan armor merahnya, tapi sudah terlambat. Kuang. Raidon tersapu oleh ledakan dan batuk darah, ketika anggota Overgearet berlari kepadanya. Keok. Petik 2. Wow, dia tidak mati. Armor ini tahan lama, tapi kotor. Aku rasa, dia bukan NPC bernama sederhana. Masukkan dia ke penjara. Petik 2. Knight angka solo. Knight ke-6 didominasi dalam sekejap. Kegagalan. Baron Gai membungkuk ke arah Grid. Kerajaan layar akan melayani kerajaan Overgearet. Aku akan menggunakan hidup dan kehormatanku untuk meyakinkan raja. Benarkah? Petik 2. Apakah itu hebat? Grid tidak berharap ini terjadi, membuatnya menggaruk kepalanya, dengan ekspresi kaget. Perwakilan lain berpikir, jika Baron Gai pikun.
Upacara pendirian berakhir, setelah serangkaian gangguan dan insiden.